kan saya nanti insya Allah rencananya bakal punya cucu cicit ya. Ini cara saya, anak saya harus melanjutkan, punya legasi. Nah syukur-syukur alhamdulillah bermanfaat buat Amin, orang. Allah, Nah di situ alhamdulillah mulai saya itu mengajak lah ya, ayo mengqurankan anak sejak dini, ayo mengkhatamkan anak. Allah berikanlah ya mungkin dibukakan tuh alhamdulillah. Kok kayaknya kelamaan ya kalau 12 tahun gitu. Saya minta tuh sama Allah, ya Allah berikan anak saya di usia 10 tahun. Itu sudah hafal Quran. Ternyata anak saya yang pertama 7 tahun 8 bulan. Lebih cepat? Lebih cepat selesai. Ini yang pertama ini yang saya bawa di sini. Anak saya yang kedua 8 tahun 9 bulan. Yang ketiga 8 tahun setengah. Nah yang keempat nih ternyata bahasa Arab dari mulai lahir saya jalankan. Ketika anak saya usia 6 tahun 3 bulan. Nah yang keempat hafal Qurannya selesai. Bahasa Arabnya sudah lancar. Khatam bacanya juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat cinta Quran, kembali kita di Kata UFK edisi spesial. Dan hari ini hari yang saya udah tunggu-tunggu lama. Saya searching, pingin banget anak-anak kita semua hafal Quran di usia dini. Begitu cari, kenal yang namanya metode utrujah, Masya Allah. Dengar dari jamaah di mana-mana metode utrujah. Akhirnya saya datang langsung ke kampusnya dan Masya Allah balita sampai usia dewasa hafal Quran dengan cara yang sangat mudah. Bahkan bisa mengajarkan lagi. Saya kemudian bertemu dan alhamdulillah hari ini foundernya datang ke Cinta Quran Center. Dr. Ustazah Sarmini. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih waktunya Ustazah. Baru ini bisa ketemu. Terima kasih sudah diberi kesempatan silaturahmi. Masya Allah. Senang banget. Selamat datang di Cinta Quran Center. Kampusnya para dai. Ustazah, saya kan pernah lihat langsung ya di Ciseeng ya waktu itu. Wisudanya. Saya nggak berhenti air mata gitu ya. Melihat dari mulai kecil-kecil gitu. Disebutin namanya. Hafal sekian juz, disebutin namanya. Saya cuma bilang, kok bukan anak saya yang di sini? Kenapa anak orang lain? Akhirnya saya bilang sama istri Mi, kita harus ketemu, kita harus belajar. Alhamdulillah, Dr. Sarmini hari ini bisa hadir untuk sharing tentang utrujah metode yang beliau dirikan. Ustazah, mohon izin pingin banyak tahu. Ini Jumat loh, kita spesial bisa ngobrol hari ini. Ustazah, ini kan orang tua mana sih yang gak pingin anak tuh hafal Quran? Sekarang kayaknya udah jadi pertanyaan baru. Kalau dulu ditanya, sekolahnya di mana? Kalau sekarang gak, berapa hafalan Qurannya? Alhamdulillah. Nah, yang kerennya, Ustazah tuh dari mulai balita sampai dewasa, itu bisa. Pertanyaan saya, balita lah, lafal huruf aja kan belum gitu. Terus kemudian, ini kan anak lagi senang-senangnya main. Kok tiba-tiba ya umur 5 tahun 2 juz bisa khatam Quran usia 4 tahun. Bisa dikasih penjelasan metode utrujah itu apa, kenapa namanya utrujah dan kok bisa semudah itu, Masya Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihat. Tentu dengan taufik Allah semata ya. Awalan wa akhiran itu tentu karena kemudahan dari Allah. Sebenarnya kalau flashback gitu ya, saya tuh dari gadis memang punya cita-cita bahwa anak-anak belajar Quran dari saya langsung. Ya, dan itu saya nggak tahu apakah saya bakal punya metode atau nggak punya metode itu nggak ngerti sebenarnya itu nggak tahu. Ya Allah. Terus kemudian alhamdulillah Allah beri kemudahan. Singkat kata saya punya anak itu. Nah saya menyadari bahwa ketika kita punya niat punya azam itu pasti Allah akan bukakan jalan. Itu selalu walaupun ibaratnya kita belum punya metode, kita nggak tahu arahnya kemana, belajar sama siapa.
Jadi kalau dibilang ketika saya mengajari anak saya itu ya apa yang dulu saya cara belajar ya. Kalau nggak bisa ya saya ya Allah ini caranya gimana gitu. Sehingga alhamdulillah saya sudah waktu gadis segitu aja tuh desainnya. Anak belajar Quran dari saya. Karena saya kan dalam tanda petik lulusan pesantren ya. Iya. Masa saya antar ke orang lain? Saya lah ya karena kan Ibunya, ibu sekolahnya pertama. iya. Ya. Madrasah Padahal nggak dulu. tahu saya nanti mau nikah dengan siapa, bagaimana itu nggak kepikiran juga. Intinya sudah yang saya pikirkan kalau punya Pingin anak. begitu. Ya. Nah pas sudah kuliah gitu, alhamdulillah saya kuliahnya kan jurusannya di Rosat Islamiyah. Masya Allah. Kalau Islam Studies itu belajarnya Islam Studies. banyak hal ya. Ya fikih belajar, tafsir belajar, ulumul Quran belajar yang gitu. Nah, termasuk belajar tentang siroh. Nah, para ulama itu kan fix. Kecilnya selesai dong Qurannya. Iya. Mau jadi ulama apapun itu. Basic. Selesai itu adalah hafal Quran. Jadi kami itu mau bercanda, mau serius itu dengan teman-teman itu pokoknya gimana caranya anak kita nanti itu hafal Quran nih waktu kecil gitu. Iya. Kan ulama-ulama tuh 10 tahun, 7 tahun gitu ya. Selesai. Walaupun tuh mungkin gak sih kembalikan zaman dahulu. Nah itu. Tapi saya tidak mau pikiran saya off think ke situ. Iya. Yang penting apa sih yang saya inginkan, saya fokusnya di situ. Anak-anak saya, dari situ saya ini, kalau nanti saya punya anak, SD itu, TK, 5 tahun itu dia sudah bisa baca Quran dan khatam baca. Usia SD dia bisa hafal 30 juz. Masya Allah. Usia SMP belajar bahasa Arab. Usia SMA dia belajar tafsir dari bahasa Arab. Kalau kuliah udahlah terserah jurusannya. Kuliah udah jadi mufasir. Ya. Terserah jurusannya gitu. Yang penting sudah ada Quran kan dulu. Iya. Ada ulama ahli fisika, ahli kimia, ahli apa-apa. Tapi kan tuh kecilnya selesai Basicnya dengan Quran Qurannya. selesai. Nah itu juga belum tahu caranya. Allah kasihlah anak pertama. Udah tadi dengan ilmunya caranya. Allah kasih taufik di usia 5 tahun khatam tuh 1,5 kali. Allah. Nggak sampai 2 kali. Usia 5 tahun. Usia 5 tahun karena 1,5 kali khatam. Iya, itu kalau saya kan tadi ya kalimat itu harus ada makna yang dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi ketika saya bilang balita, benar-benar sebelum 5 tahun Iya. khatam. Bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun, karena kan terjemahnya balita begitu. Iya. Bukan pokoknya usia 5 tahun enggak. Saya harus bisa ukur, sekali lagi harus bisa saya ukur. Kemudian ada adik yang kedua, tentu kalau menurut saya semua orang punya sekian anak, itu pasti sekian karakter yang berbeda. Iya. Cara yang saya pakai di anak pertama itu nggak persis bisa diterima anak kedua. Beda lagi anak ketiga. Tapi ya Allah berikan anak kedua di usia sebelum 5 tahun itu sudah 3 kali khatam. Allah, yang anak kedua. Anak kedua, anak ketiga juga di usia 4 tahun berapa gitu dia sudah 3 kali khatam. Allah. Ya, tapi itu perempuan semua. TK aja belum. Ya, itu perempuan semua gitu kan. Sudah khatam Quran. Lah ini yang udah puluhan tahun nggak pernah khatam. Ampun dah. Ya. Dari situ kemudian saya menuliskan itu satu memang untuk kan saya nanti insya Allah rencananya bakal punya cucu cicit ya. Ini cara saya, anak saya harus melanjutkan, punya legasi. Iya. Nah syukur-syukur alhamdulillah bermanfaat buat Amin, orang. Allah, ya Nah di situ alhamdulillah 2013 ya itu mulainya bisa menyebar kemana-mana. Mulai saya itu mengajak lah, ayo mengqurankan anak sejak dini, ayo mengkhatamkan anak, itu saya begitu. Nah ternyata 2013 tuh saya banyak-banyaknya untuk menyebarkan kemana-mana ya. Selesai anak saya pada di usia 5 tahunan berarti udah selesai dong. Iya. Qurannya udah bisa baca standar. Lah berarti harus sudah menghafal. Nah tadi kan saya pengennya SD. Allah berikanlah ya mungkin dibukakan tuh alhamdulillah. Kok kayaknya kelamaan ya kalau 12 tahun gitu. Saya minta tuh sama Allah, ya Allah berikan anak saya di usia 10 tahun. Itu sudah hafal Quran. 10 tahun. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu saya suka shock ya dengan apa yang Allah berikan. Kadang-kadang saya belum siap. Ternyata anak saya yang pertama 7 tahun 8 bulan. Lebih cepat. Lebih cepat selesai. Ini yang pertama ini yang saya bahas di sini. Jadi saya juga shock juga, saya belum tahu cara murojain anak-anak ini yang bener gimana nih buat mutkin. Anak saya yang kedua 8 tahun 9 bulan. Yang ketiga 8 tahun setengah. Nah yang keempat nih ternyata pengalaman dari kakak-kakaknya. Lebih cepat. Kita juga terus harus belajar sebagai orang tua. Jadi tadi ya kalau SMP mau bahasa Arab ini maju semua karena Quran udah selesai semua nih. Allah. Nggak mungkin dianggurin gitu kan. Kan saya homeschooler. Jadi udah bahasa Arab tuh ternyata usia SD pada belajar udah bahasa Arab selesai. Nah ketika anak keempat belajar dari kakak-kakaknya
bahasa Arab dari mulai lahir saya jalankan. Menghafal sama baca Qur'annya dari usia 3 tahun. Jadi ketika anak saya usia 6 tahun 3 bulan, naik ke 4, hafal Qur'annya selesai, bahasa Arabnya udah lancar, khatam bacanya juga sudah. Akhirnya kurikulum yang lain harus segera digagas nih. Maju, kayak gitu. Itu yang saya bilang, ngos-ngosan nih sebenarnya saya. Gitu. Tapi ya sudahlah, kita tinggal ya Allah minta ini, ya Allah digimanain, ya Allah gitu aja. Kemudian metode ini dinamain apa? Sebenarnya saya tuh nggak pengen namain ya, karena namain apa? Tapi kan desakan. Metodenya apa? Orang Indonesia itu harus ada nama ya. Kan nggak mungkin metode Ustazah Sarmi. Iya. Ya Allah apa banget ya gitu kan. Udah saya bismillah metode utrujah, karena kan permisalan orang mukmin yang belajar dan mengamalkan itu bagaikan utrujah, baunya harum, rasanya manis. Ya udah, karena itu cita-cita kami kan. Kita ingin semua anak, bukan sekedar anak-anak saya, semua anak Muslim itu menjadi utrujah. Jadi itulah kemudian alhamdulillah kok Allah kasih taufik nih, berhasil anak-anak saya sharing. Semua kurikulum kami uji coba di rumah berhasil kami sharing. Tapi Bunda, Ustazah, kan tiap rumah beda-beda. Mungkin di rumah Ustazah karena kondusif, tapi kan di rumah orang tuanya ada yang ngantor, ada ibunya juga ngantor, bahkan sekarang ada gangguan HP. Apa bisa? Apa sih yang nggak bisa gitu sebenarnya? Itu kan pilihan ya. Misalnya gini, pengen punya anak 30 juz. Apakah harus orang tuanya hafal? Enggak. Dan itu harus saya buktikan. Karena saya waktu mengajarkan anak-anak, saya belum 30 juz. Waktu itu bapaknya anak-anak juga belum 30 juz. Dan kurikulum saya akan teruji ketika orang pertama selalu gini ya. Oh, ibunya sekolah di luar negeri di Arab. Ibunya bisa bahasa Arab. Ibunya begini begitu. Tantangan buat saya. Buktikan kalau kurikulum ini memang bisa. Makanya saya harus buka lembaga. Sebelum buka lembaga, ya saya share siapa nih yang mau anak-anaknya mau diuji coba gitu. Ya udah, anaknya teman-teman tuh dianterin, Dan itu saya nggak tahu, tiba-tiba tuh siapa dengar dari siapa, dari Jogja datang, dari Kalimantan datang. Jadi saya memulai waktu di Bangka itu ya rumah kontrakan. Bangka Jakarta? Waktu itu awal 2012 di situ. Jadi benar-benar kontrakan petakan gitu, sampai saya titipkan di kosan ini, kosan itu gitu awalnya. Karena masih uji coba kan. Saya bilang terusan, ini uji coba gitu. Tapi ternyata berhasil, berhasil. Ya kita nggak mungkin uji coba anak orang dijadikan ini ya. Kita harus bertanggung jawab. Alhamdulillah ternyata apa yang terjadi di anak saya terduplikasi. Terduplikasi bahkan lebih banyak yang lebih baik. Pas karena metodenya sama. Iya sama. Kan? Sebenarnya kalau dibilang apakah saya sibuk nggak sibuk ya tergantung persepsi orang ya. Kalau saya waktu mengajar anak saya dosen. Saya itu kan resign ketika anak keempat saya usia 3 tahun. Itu saya baru resign dari Lipia. Jadi kalau saya juga pindah-pindah. Dosen di Lipia? Ya. Jadi pertama pindah ke Jakarta, anak saya sedang menghafal belum selesai. Saya bawa ke kampus, saya taruh di musola. Saya ngajar, break ngajar, saya datengin anak saya. Kalau udah niat selesai, tuh ya. ini begini, saya datang lagi. Ya gitu. Jadi makanya kenapa saya tuh kemana-mana rajin bawa anak. Karena kan di usia mereka harus belajar, tidak ada alasan anak harus lantar, enggak. Ya, itu hak mereka. Ya, kalau saya ternyata enggak bisa memberikan hak karena saya bekerja, saya harus resign. Karena saya ibu. Gitu. Jadi lebih memilih resign? Akhirnya? Iya, sama dari resign karena waktu itu Abdullah 3 tahun, sementara sudah bahasa Arabnya sudah jalan, saya hire guru siapa yang bisa saya titipkan kurikulum saya? Kayaknya nggak bisa, jadi saya handle sendiri. Masya Allah, luar biasa, kalau kesungguhan tuh ada jalan. Ya. Ustazah, kemarin saya langsung ke Utrujah, ngelihat itu wisuda begitu banyak anak. Ternyata bukan hanya dari yang, itu 4 tahun, 5 tahun sampai ke usia dewasa. Itu mondok atau gimana? Yang usia 7 tahun ke atas mondok. 7 tahun ke atas mondok? Iya, tapi tetap tidak wajib ya. Iya. Selagi orang tuanya bisa mengantarkan di waktu sesi kita, nggak ada masalah. Oke. Kalau yang 7 tahun ke bawah? Pulang pergi. Enggak. Tapi ada juga sih yang 6 tahun yang kayak dari mana tuh, kayak dari Padang. Ya mau nggak mau dia mondok. Iya, dari jauh. Iya. Tapi memang anaknya sudah disiapkan. Sekecil itu. Iya betul. Allahu Akbar. Sampai sekarang Utrujah udah berapa wisudawan? 230 sekian. Allah Akbar, semua usia? Iya, random. Menarik, ini keren banget.
Ustazah bisa dapat bocoran sebenarnya metodenya gimana sih? Karena gini ya, Ustazah, kalau di luar tuh kan ada metode menghafal Quran dengan gerakan tangan. Ada metode hafalan Quran dengan sering murojaah. Ada metode hafalan Quran dengan memahami makna. Jadi ketika bisa qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Jadi hafal sambil paham. Kalau utrujah sendiri, metodenya seperti jadi kalau yang balita itu talaki murni. Nah, di talaki murni tapi harus ada hasil. Harus ada hasil itu kita ukur. Satu halaman tuh kalau balita kesalahannya 5. Maksimal banget 8, toleransi sampai 8. Ya. Tapi kalau nanti dia sudah usia 6 tahun ke atas, kesalahannya tetap 1 halaman 2. Itu kita talaki. Bagaimana caranya agar hafalan itu ada? Ya, itu urusan gurunya. Jadi kalau di utrujah tuh gini, metode itu nomor 2, prinsip pembelajaran nomor 1. Ya. Prinsip. Jadi ini anak usia 5 tahun, bagaimana kita membuat sebuah metode, kalau bahasa saya, yang berperi kebalitaan. Nah, balita memang begitulah dia. Jalan kemana-mana. Bikinlah metode yang cocok dengan karakter jalan kemana-mana. Anak kecil tidak book friendly ya, karena rata-rata buku itu adalah paper, kertas, nanti terobek lah, nanti kena coklat lah, nanti beginilah, nanti nyelip, nanti begini begitu. Ya bikinlah metode yang tidak based on booknya itu apa. Nah, kalau kami postering. Nah, itu kalau membacanya, kalau menghafalnya tadi talaki murni. Talaki murni. Tapi Ustazah, sebelum ke sana, ini banyak para bunda, ayah juga dan keluarga yang hadir, yang ikut nonton. Bagaimana dengan dasar lagi banget? Membaca bahkan ini kan sudah level hafalan. Ya anak-anak sekarang ya huruf hijaiyahnya yang belum selesai, tanda baca aja belum. Itu gimana dari awal? Ya kita sih sebenarnya cuma mendengar, menirukan. Jadi tidak disuruh, ayo kamu hafalin ini, enggak. Kalau membaca itu. Jadi kenapa simple, anak-anak itu enggak mikir. Orang tua juga enggak perlu memurajahin sebenarnya. Ya, secara ini kita berbicara normalnya. Ya. Seperti itu aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu dan tidak pakai lama. Kita bukan lamanya, tapi seringnya. Jadi karena gini loh, belajar tidak sengaja itu lebih kuat, lebih melekat dibanding belajar sengaja. Apa itu belajar sengaja? Duduk manis harus begini, begitu, itu namanya sengaja. Nah, bagaimana mengupayakan belajar itu agar didesain tidak sengaja. Nampaknya di luar tidak sengaja. Padahal itu disengaja. By design juga. Iya, by design kan berarti sengaja dengan sadar. Ustazah tadi bilang yang pertama paling penting itu prinsip pembelajarannya, nomor 2 baru kurikulum. Apa prinsip-prinsip misalnya? Prinsipnya misalnya anak itu rapot guru. Anak itu rapot guru. Rapot guru. Jadi kalau evaluasi, ini anakku tuh dia itu nggak pernah setoran. Bukan dia ya. Gurunya siapa? Kenapa anaknya nggak setoran? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi yang dievaluasi gurunya, karena itu rapot kamu. Anak itu rapot guru. Rapot guru. Guru problem solver. Guru tuh problem Jadi, solver. Jadi kok anaknya ini menurun? Ya gurunya yang solvernya, mencarikan solusi. Ya, makanya kita tiap bulan tuh selalu ada monitoring dan evaluasi. Nah, Ustazah dari mulai 2013 utrujah sampai sekarang, bahkan tadi saya lihat ya teman-teman semuanya bisa cek di Instagramnya ya, itu begitu di searching saya lihat ada lagi pembangunan. Ini pembangunan asrama santri putri. Nah ini lagi bangun asrama santri putri untuk berapa targetnya, berapa santri yang nanti akan mondok? Yang kita bangun sekarang untuk yang memindahkan yang ada. Ya. Sekarang ini? Sekarang ini kan tinggal di bedeng-bedeng. Allahu Akbar, perjuangannya, Masya Jadi Allah. Asramanya untuk 150-an santri. Nama Instagramnya saya udah buka, markas.utrujah. Teman-teman bisa cek. Ini lagi pembangunan untuk santri putri usia? Usianya dari 7 tahun. 7 tahun, Masya Allah. Sampai SMA. Misal nih, para bunda mau ikut di utrujah. Sekolah formalnya bagaimana? Sekolah formalnya kita kerjasama dengan sekolahan yang memang mau menerima SDNK kita. Kan karena kita punya prinsip Quran diutamakan. Ya, jadi misalnya orang tua pengennya paket, nah kita ada kerjasama dengan lembaga yang mengeluarkan paket. Kita maunya dapat ijazah SMP, SMA, bisa juga. Kalau pengalaman, Ustazah dari mulai 2013 menghadapi sekitar 200-an yang sudah wisuda, kendala apa yang paling menantang untuk nancepin Quran ke anak-anak?
Kok saya nggak ada yang ingat juga saya ya. Masya Allah. Karena kita tidak pernah, maksudnya gini, pasti permasalahan itu ada. Kurikulum tidak ada yang sempurna. Tapi karena kita tidak fokus terhadap masalah, kita fokusnya bersyukur. Jadi gini, tiap bulan kita monitoring dan evaluasi. Pasti dong ada anak yang, oh ini di jam murojaah nih Ustazah, dia itu ya Allah ngantuk terus dan sebagainya. Ustazah ini anaknya ngelamun, misalnya kayak gitu-gitu ya. Selalu gini, kita sudah punya pakem, kalau evaluasi bicara yang baik-baik dulu, syukur dulu gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah begini. Terus kalau ada anak seperti ini, selalu kita lihat dari anak tersebut. Kemarinnya gimana, sekarang gimana. Ya, jadi terus kita punya santri 100, yang kayak gitu berapa sih? 2, ya Allah nggak ada 5%. Memang santri kita ya bukan malaikat, kitanya juga bukan malaikat, wajar. Jadi kesyukuran dulu yang dikedepankan, bukan tuntutan. Iya, dan kita kan sudah mengalami dulu si A. Mohon maaf, kita pernah punya santri slow learner, punya santri begini, begitu. Pada akhirnya itu selesai juga. Ya. Jadi pokoknya kalau kita ngajar bismillah, ikhlas, tawakal, kita pengen berharap sama Allah saja. Jangan banyak berekspektasi terhadap anak. Karena hasil itu sama Allah. Jadi kita enggak, walaupun permasalahan itu ada, tapi karena cara mensikapinya begitu. Jadi kalau ditanya yang paling berat, apa ya yang paling berat? Enggak kelihatan malah. Iya. Karena bersama Quran nih, Allah angkat derajat, Allah muliakan, bahkan ya keluarganya Allah loh, nggak main-main. Ya kan? Dikatakan keluarganya Allah, kita dibilang keluarga gubernur aja udah senang banget tuh. Keluarganya Panglima TNI senang banget, ini keluarganya Allah, ahlullah. Ustazah, ini kalau misalnya dulu itu dari mulai rumah kecil perjuangannya, kemudian naik jadi bedeng-bedeng. Sekarang Allahu Akbar, punya gedung sebesar itu, asrama sebesar itu. Kalau dari sisi targetan, pencapaian, Ustazah bisa sebutin. Misalnya contoh, sebelum 5 tahun berapa juz, setelah 5 tahun sampai SMA, apa step-step targetan di Utrujah? Kalau kita berbicara kurikulum aja mungkin ya, yang lebih gampang. Karena kan kita tuh sebenarnya salah satu prinsipnya itu kan student center, maslahatul tulab. Jadi karena kita lihat itu masalahnya anak ini tuh baiknya apa. Terus kemudian sistem pembelajarannya juga individual. Individual artinya kemampuan anak ini tuh bisa di up sampai mana, maksimalnya sampai mana. Maka disitulah kenapa di kelas-kelas itu random secara usia. Oh, di kelas itu random? Random secara usia. Oh, bukan sama 7. Enggak seperti wah, ini menarik nih. Maksudnya gimana? Loh, jadi, bukannya malah random jadi sulit? Karena ini perbedaan usia? Enggak. Karena kan memang sebenarnya mestinya anak-anak itu kalau dia memang punya kesiapan secara mental, kan tidak semua anak itu kesiapannya mental itu ditentukan oleh usia. Oh, keren. Jadi kalau bisa diaksel kenapa enggak? Kan maslahatnya dia, yang kita utamakan masalah. Memang anak ini siap. Anak SD bisa aja gabung sama SMP. Ya selalu begitu. Ya, luar biasa. Sekelas berapa orang, Ustazah? Tergantung. Kalau mentoring, jadi kalau jadi kita kan punya balita ada 2 ya. Ada Sibiani junior baby, ada Atfali. Atfali anak-anak itu yang senior baby. Ya. Terus ada kelas tahfidz reguler. Tahfidz reguler ini random dari SD sampai SMA. Ada mikot. Mikot itu kalau secara di luar SMP SMA, tapi itu bukan usia. Ya. Lagi-lagi bukan usia. Bukan usia. Karena kita mau bilang gimana ya, ini kan tahfidznya balita, ini regulernya kita bilang SD. Ini kita bilanglah SMP SMA. Kemudian kita punya yang akademi muhafidz. Nah, lulusan SMA. Lulusan SMA. Kita punya kelas sanat yang di Mesir. Kita punya yang sekarang sedang OTW. Jadi udah bergeser nih. Kalau dulu SD hanya ngomongin yang hafal Quran ini SD. Karena kita akan punya alumni yang dari balita tadi itu 30 juznya usia 8 tahun, 9 tahun. Nggak mungkin kita masukkan mikot. Secara usia nih masih kekecilan. Maka kita siapkan kurikulum SD. Nah udah bergeser kan, SD-nya lebih kecil lagi. Itu bahasa Arab dari mulai yang calistung dan sebagainya, fikih apa-apa, tapi yang sesuai dengan anak-anak ini. Nah, harapan kita tahun depan ini sudah landing. Jadi kalau tahun ini adalah, saya bilang ini sanatul manahij, ini tahun kurikulum. Saya nyiapkan untuk SD-nya itu, saya nyiapkan, saya juga kepengen bahwa anak tahfidz reguler ini menikmati indahnya bahasa Arab, nikmatnya berbahasa Arab. Tapi tetap
karena utamanya Al-Quran, bahasa Arab tidak boleh menjadi beban. Nah, utamanya gimana Quran. caranya bahasa Arab tidak beban, tidak ada PR, tidak menulis conversation-nya. Iya, ini sedang digodok. Bagaimana dalam waktu 3 bulan saja mereka di semua zona zona ada di portal, kamar, ada di ini, ya bisa menggunakan itu. Ini tantangan. Menyiapkan lagi kurikulum yang kejar tayang SMP SMA. Karena kita juga pengen SMA-nya tuh kalau kamu pengen bahasa ada nih. Kamu pengen ahli kimia, ahli ini. Nah, ya lagi-lagi Allah kirimkan tenaga eksak yang bisa bikin kurikulum sesuai yang kita mau. Ya, karena kita nggak seneng yang lama-lama. Kalau bisa cepet ya kita cepetin seperti itu. Tapi basicnya itu 30 juznya tuh matang. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke dasar, apa yang mendorong banget buat Ustazah membangun Utrujah ini? Kalau orang bilang mungkin strong why-nya ya. Kenapa sih harus ini gitu? Ya, saya pengen banget tuh punya andil ya mengembalikan kejayaan Islam. Dulu karena kalau ada buku judulnya kan Mada khosiral alam bin hitatil muslimin. Apa sih kerugian dunia karena kemunduran Islam? Ya, di luar saya ingin berkontribusi mengembalikan kejayaan Islam itu kan karena untuk kemakmuran basyariah ya, kemanusiaan, humanity ya sebenarnya gitu. Terus ya biar ya sedikit dibanggakan lah sama Allah sama Rasul itu, nih kamu punya karya ya. Saya ingin seperti itu dan itu kan memang semuanya akan kembali kalau Qur'annya ini memang menjadi basic. Nah, masa saya ngajak orang, anak saya nggak saya ajakin, saya harus masa ngomong doang ya, saya harus praktekin dulu anak-anak saya sehingga dan tantangan orang karena anak perempuan ya gampang, alhamdulillah Allah rezekikan anak laki-laki ternyata jadi nggak ada alasan mau kamu anak laki anak perempuan, anak laki lebih begini nggak ada. Itu bisa hanya di keluarga ustadzah yang homeschooling, yang nggak homeschooling juga bisa. Nah, karena saya juga punya sebuah obsesi yang dari dulu itu saya bangun bahwa anak-anak Indonesia nanti itu bisa fluent bahasa Arab seperti mereka fluent dengan bahasa Indonesia. Ya, tapi ya semoga Allah kabulkan entah kapan itu ya merintis. Saya terharu dan ikut support karena ini kontribusi. Meskipun cuma satu batu bata, tapi batu bata peradaban. Ingin mengembalikan kejayaan Islam dan keselamatan manusia tentu dengan Quran, rahmatan lil alamin. Ini sumbangannya Ustazah Dr. Sarmini. Amin ya Rabb. Sumbangan teman-teman apa? Ustazah, saya juga terpikir kemarin ada guru saya, sahabat kita, Ustadz Arifin Ilham. Sekarang sudah tidak ada. UJ, sahabat saya, sekarang sudah tidak ada. Ustadz Tengku Zulkarnain sekarang sudah tidak ada. Ustadz Hari Mukti sekarang sudah tidak ada. Nah, ada waktu di mana Ustazah juga pasti akan pulang. Iya, betul. Apa yang Ustazah siapkan untuk Utrujah ini ke depan? Iya, saya menyiapkan sistem, saya mencoba minta sama Allah untuk didatangkan kader-kader. Ya, jadi alhamdulillah beberapa orang tua mewakafkan putra-putrinya di Utrujah dan termasuk anak saya. Ini saya dari awal saya minta, kakak mau wakaf di Utrujah? Ya, mau wakaf. Saya sampaikan wakaf tujuannya begini-begini. Jadi meskipun sambil kuliah ya saya ajak untuk berpikir tentang bikin kurikulum, tentang bagaimana memimpin dan seterusnya. Jadi beliau sudah mempersiapkan karena tahu bahwa kita semua, saya juga akan pulang, semua akan pulang. Betul. Kan nggak mau Ustazah kita pulang ceritanya selesai. Ya, betul. Tutup, mangkrak. Ya, tapi pingin Utrujah ini bisa mendunia. Betul. Sekarang udah berapa cabang di seluruh Indonesia? Kalau cabang yang dari Utrujah langsung itu belum, tapi kalau beberapa orang mengajukan untuk menjadi cabang karena pengen menerapkan kurikulum, pengen kemudian sistem SOP manajerial dari kami itu sudah ada, karena kan beberapa sudah punya yayasan sendiri ya. Saya juga tidak ingin kayaknya Utrujah yang gede gitu, enggak. Saya ingin bisa kita kolaborasi untuk jariah akhirat. Di Jogja ini sedang proses penandatanganan, ada di Padang itu ada 3. Iya, saya dapat kabar ada di Padang, Kalimantan Timur, Jogja, Jawa Timur. Itu sudah dibangun atau baru sinergi aja dengan lembaganya? Kita sinergi, jadi menggunakan kalau mereka kita bisa menggunakan metode Utrujah, bisa mengatasnamakan cabang, ya. Atau ada beberapa sekolahan yang menjadikan saya konsultan. Masya Allah. Ada
tentu ada perbedaannya plus Masya minusnya. Allah. Dan beliau ini saya juga baru tahu ketika bongkar-bongkar data lulusan terbaik se-Asia Tenggara di Khartoum International Institute for Arabic Language. Jadi nggak main-main teman-teman semuanya. Dan Ustazah, kalau misalnya ini kan sekarang sudah mau dekat liburan gitu. Betul. Untuk orang-orang awam yang pingin singkat-singkat, pendek-pendek, masa liburan bisa hafal Quran, memungkinkan nggak ngadain di Utrujah seperti itu? Kita tuh pengen banget ya, kayak misalnya wali santri itu namanya Ikromuduyuf. Iya. Tapi apa daya belum, ya kita belum punya tempat ya, apalagi untuk tadi pengen banget. Kalau kurikulum kita siap, tapi tempat kita nggak siap. Kalau begitu, tempat udah siap di Cinta Quran. Jadi kita mau buat di Cinta Quran, Ustazah. Iya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya, tapi di musim liburan. Jadi nanti liburan daripada kemudian ya healing lagi, malah justru healing yang sebenarnya bersama Quran. Teman-teman semuanya, saya tadi bongkar-bongkar Instagramnya. Ternyata lagi ada pembangunan untuk santren-santri putri dan putra. Teman-teman bisa langsung cek ya di Instagram ya, markas.utrujah, dan di sini udah ada nomor rekeningnya kok. Udah aman ya, bismillah. Jadi buat teman-teman semua yang sudah ingin membantu, dan ini sudah ada nama yayasan ya, Ustazah ya, atas nama Yayasan Markas Quran Utrujah. Betul. Jadi sudah profesional ya, bukan atas nama pribadi ya. Dan Ustazah, kalau misalnya orang bilang, ya kenapa ya kok hafalan Quran udah selesai tapi tingkah laku anak-anak kita kadang-kadang setelah udah hafal Quran belum menyesuaikan dengan Quran. Apa yang harus kita lakukan setelah sudah hafal? Karena memang sudah hafal itu kan baru tangga pertama. Ya. Tangga pertamanya. Kalau sikap itu kan juga skill yang berbeda. Ya. Kalau menghafal itu kan skill melafatkan, dan menghafal itu kan bagaimana mempraktekkan, mendarah dagingkan, sama juga harus dilatih terus menerus, tidak otomatis begitu. Kalau Quran itu Allah berikan tiketnya itu kan luar biasa ya, bukan sekedar dikasih free pass langsung ke surga satu, tapi dikasih serumah. Nggak mungkin pahala sebesar itu kalau tantangannya juga nggak sebesar itu. Ya. Jadi memang ya setelah menghafal, ya harus belajar maknanya. Bagaimana akan mempraktekkan kalau maknanya tidak. Ya. Dan itu pasti harus gradual, tidak bisa langsung blek instan. Saya kurang sepakat misalnya gini loh, itu penghafal Quran tapi kok akhlaknya begitu. Nah, sering berkata begitu. Walau alam bisawab, mungkin ketika dia tidak menghafal Quran, lebih buruk lagi. Iya. Ya. Karena apa? Orang yang bukan orang mukmin saja, dia menghafal Quran masih dapat kok kebaikannya, karomahnya, dia bagaikan raihanah, baunya harum meskipun rasanya pahit. Ya. Apalagi jadi ya selagi anak-anak kita muslim secara akidah begitu mau menghafal Quran sudah jauh lebih baik. Ya. Tinggal nanti terus diperbaiki dan itu tanggung jawab bersama. Ya, memang kalau sudah hafal Quran ya nggak berhenti di situ, terus diperbaiki, terus diarahkan. Selagi kita manusia ya pasti ada kepleset-keplesetnya. Iya. Ustazah, mungkin kita bisa dikasih nasihat terutama buat ayah bunda, alasan kenapa harus punya keluarga, anak yang menghafal, mengamalkan Quran. Mungkin Ustazah bisa memberi motivasi juga kepada kita semuanya. Kalau saya pribadi nih ya, sebenarnya itu adalah kebutuhan akhirat saya. Ya. Terutama saya berangkat dari saya bukan 30 juz. Waktu itu ketika menjadi anak-anak belum mungkin lagi kan. Gitu. Kemudian ketika anak-anak saya menghafal Quran, otomatis saya numpang tiketnya. Ya, satu sebenarnya kalau menurut saya cita-cita pribadi sih ya. Gitu. Yang kedua adalah tanggung jawab saya. Ya. Jadi saya tuh nggak tahu kapan dipanggil Allah dan itu saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kapanpun di terminal manapun ternyata saya harus berhenti. Ketika saya bisa memastikan bahwa anak-anak saya Qurankan, karena itu kan pesan Rasulullah SAW ya. Didik anakmu dengan cinta 3 hal. Yang ketiganya adalah cintakan dia membaca Al-Quran. Ya. Mana yang lebih cinta daripada pembaca dengan penghafal? Karena penghafal itu pasti bacanya udah ratusan ribuan kali mengulang ayat-ayat itu. Apalagi kalau mutkin.
Kalau sudah mungkin sudah berkali-kali sehari saja itu mungkin murojaah bisa 3 sampai 5 juz dan di mana saja. Ya. Jadi kapanpun saya menghadap Allah itu saya bisa melepas tanggung jawab Allah, ini anak saya sudah saya ginikan dan saya sudah bisa tenang hati. Kalau sudah saya Quran kan sudah sesuai dengan cara yang Allah mau, saya nggak tahu siapa yang meneruskan pendidikan anak-anak saya. Tapi kan Allah menggaransi ya. Kalau orang tuanya, ya saya berharap saya itu dicatat sama Allah itu sesuai dengan yang Allah mau. Sehingga kalau saya nggak ada yang meneruskan, entah siapa yang Allah pilih, sesuai dengan penjagaan Allah. Itu saja. Apa yang saya lakukan, kenapa? Saya nggak abadi. Anak saya juga nggak akan abadi. Ketika anak saya mungkin, ya harapan kita itu semuanya kita nanti sampai lama bersama. Ternyata anak saya dipanggil duluan, ya saya juga selama saya bersamai, saya sudah tunaikan dengan yang Allah mau. Ya sederhana itu aja sih sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita semangat untuk anak kita misalnya jadi dokter, jadi arsitek, jadi apa, kita juga semangat mencarikan kursus yang mahal-mahal. Ada namanya Ronin, ada bimbel segala macam ya. Ya saya pikir Quran lebih jauh dari itu punya hak. Bukan sekedar di dunia tapi di akhiratnya. Iya. Untuk jadi dokter aja orang tua rela menghabiskan dana miliaran. Betul. Untuk jadi arsitek aja orang tua rela mengirimkan ke luar negeri. Iya. Tapi bagaimana untuk akhirat Quran? Itu aja. Dan biar saya nggak malu-malu amat gitu loh di depan Allah gitu Akbar, sih. saya yang malu Ustazah, anak-anak saya belum hafiz 30 juz. Aduh, Insya Allah. Dan luar biasa beliau, anak-anak beliau ada 4 Ustazah. Boleh kenalan yang pertama? Yang pertama Sauda. Sekarang 19 tahun. 19 tahun. Ya. Beres Qurannya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gitu ya. Ketika beres Qurannya itu bonus yang Allah berikan tuh luar biasa. Jadi kenapa ibaratnya kok saya nggak mau geser ya. Jadi di sini aja terus ngumpul-ngumpul ya. Ternyata apa yang Allah berikan tuh jauh lebih banyak dari apa yang saya desainkan. Masya Allah. Ya. Kalau anak pertama kan Sauda. Ya Sauda. Saya nggak nyangka dia bahasa Arab bisa jauh lebih cepat fluentnya dan dia punya bisa menikmati bahasa Arab tuh jauh lebih baik dari saya. Saya kan tidak berhenti di bahasa Arab ya, karena kan kita berbicara apa yang dibutuhkan umat. Nah saya coba tuh anak-anak saya mulai bahasanya sudah mulai firm, mulai bagus, udah kokoh bahasa Inggris nih. Gitu. Karena bidang saya itu tadi ya pengajaran bahasa Arab untuk non-native dan sebagainya. Bahasa Inggris juga saya tidak karena anak-anak saya belajar bahasa Inggris dengan diterjemah. Sehingga saya agak-agak resisten memilih guru dan saya menghindari guru Indonesia karena nanti kalau nggak ngerti ini pasti diterangkan bahasa Indonesia gitu. Karena itu ada sistem otak nanti yang salah ya caranya. Terbiasa. Ya pembiasaan dan jadi ternyata bisa terbukti bahasa Inggrisnya buat saya itu lumayan pun IELTS bisa 7. Walaupun grammar tidak menguasai. Nah, berarti benar ya, tidak harus berangkat dari grammar. Masya Allah. Kalau yang kedua namanya? Namanya Atikah. Atikah. Akhwat lagi. Alhamdulillah kalau per aksel-akselan anak-anak Allah berikan aksel. Ya, aksel SMP, aksel SMA itu di luar. Berkahnya Quran memang ya, biasa. Saya nggak tuliskan ya desain-desain begitu. Termasuk jadi hafal hadis, hafal matan, ini itu dan sebagainya kayak Abdullah itu kan Tuhfah sudah, Jazari sudah, Salsabil sudah gitu. Kalau membaca saja itu Umdah sudah selesai 1 jilid yang 700 halaman, sekarang UTW 2 jilid. Karena tadi itu begitu selesai ini kok cepet ya gitu. Jadi saya sebenarnya shock ya kejar-kejaran anak saya ngurusin utrujah, kurikulum dan sebagainya. Keteteran juga iya gitu. Tapi udahlah terus berjalan aja lah luar gitu ya. Biasa, Bunda. Nah, itu kalau tahadus binikmah yang Alhamdulillah. kan ya bahkan gitu ya. Saya nggak nyangka tuh waktu itu juga saya tulis ya. Saya punya anak perempuan yang harus menguasai keterampilan keperempuanan gitu. Iya. Kalau akan juga jadi ibu. Iya, ternyata skill masaknya di atas saya. Ya itu yang soalnya ya bonus Quran saya juga kaget gitu ya. Yang mau jadi mantu silahkan link di bawah ini. Saya juga heran gitu. Maksudnya itu benar-benar luar ekspektasi saya karena walaupun masih ibaratnya ya buka YouTube, buka resep tapi rasa bisa diterima. Terus kelasnya buat saya udah kelas berat ya. Kalau bicara soto itu ya soto Betawi, soto Tangkar, tom yam begini, bisa buka restoran gitu. Saya bisa begini sebenarnya. Anak-anak bisa. Di saat Gen Z itu kayak nggak bisa diharap deh. Nah tapi Allah buktikan gitu ya. Ngurusin rumah atau apa gitu sudah bisa. Nikmatnya. Nah itu yang saya banyak rumah tangga, banyak masalah tentang saya merasa
Bonusnya teramat banyak. Surga yang dipercepat di dunia, Masya Allah. Yang ketiga, Ustazah? Ketiga Nusaibah Maknun. Nusaibah, 3 akhwat. 3 akhwat. Satu yang Abdullah laki-laki. Abdullah ikhwan. Masya Allah, di akhir-akhirnya dapat anak laki-laki. Abdullah usia sekarang 10 tahun. Sudah 30 juz. Sudah 30 juz. Semua selesai, sudah semua. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustazah. Teman-teman semuanya ini asik banget ya. Metode utrujah ya. Yang kemarin cuma di rumah kecil, rumah petakan, sekarang kemudian berubah menjadi satu metode yang banyak sekali diadopsi. Bahkan dari Aceh sampai Papua santrinya sudah ada. Teman-teman semuanya, di Kata UFK tidak berhenti di tangan kita. Kalau merasa ini manfaat dan pasti bermanfaat, klik tombol share-nya, bagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, sebarkan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, di bawah ini ada link untuk wakaf pembangunan asrama putri. Ya, untuk utrujah, dan saya sudah main ke sana dan mau main ke sana lagi nanti. Saya akan bawa anak-anak untuk melihat langsung pembangunan dan insya Allah kita akan kontribusi untuk menyelesaikannya. Jazakumullah khairan. Ustazah, terima kasih banyak. Meskipun ngobrolnya hanya sedikit, tapi orang sudah tergambar ternyata Quran itu benar mudah. Dan diturunkan itu bukan untuk menyusahkan. Betul. Tidak mudah mungkin. banget. Mudah banget bahkan. Iya. Dan sampai Allah ulang 3 kali. Betul. Kami mudahkan, sungguh kami mudahkan, sungguh kami mudahkan. Itu Allah yang ngomong, masa kita mempersulit. Dan beliau sudah membuktikannya. Teman-teman semuanya jangan lupa kasih subscribe. Terima kasih, ini semua peralatan adalah wakaf dari teman-teman semuanya. Dan kita sudah mendapatkan golden play button. Itu adalah wakaf yang kemudian menjadi pahala jariah buat teman-teman semuanya. Dan hari ini, Masya Allah, ini adalah juga wakaf dari Esteh Indonesia. Ya, dan dikelola oleh santri. 100% keuntungannya untuk membantu biaya operasional santri di Cinta Quran Center. Jazakumullah khairan, sampai ketemu lagi di Kata UFK edisi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa disebarkan dan didoakan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jejak-jejak kebaikan apa saja yang sudah kita tinggalkan? Menciptakan majelis penuh ilmu bagi calon dai Quran, membantu ribuan orang semakin fasih membaca surat cintanya, melahirkan atmosfer keislaman di perkantoran, menciptakan generasi penerus yang cinta Al-Quran. Kami memiliki sebuah pandangan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah karena sebuah konsep yang dimiliki di mana membumikan nilai-nilai Quran di dalam pembelajarannya, sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi Al-Quran dipelajari, kemudian difahami, dan akhirnya anak-anak bisa mempraktekkan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mayoritas pasien di sini ada yang kanker, ada yang hidrosefalus, ada yang kolostomi, bocor jantung, dan banyak pasien yang membutuhkan pengobatan rawat jalan. Jadi mereka memang harus membutuhkan pendampingan dalam pengobatan.